Nah, saya masuk kepada penegasan puasa. Puasa ini saya ingin masuk pada dua perspektif. Yang pertama adalah saya ingin mencoba melihat pada teori Abraham Maslow itu, yang disebut dengan hierarki kebutuhan manusia. Kalau kita membaca teori Abraham Maslow itu, bahwa di antara kebutuhan manusia itu, 5 kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan dasar fisiologis. Bahwa kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh seksual. Itu sebabnya dalam Islam ada konsep pernikahan. Tetapi dalam konteks puasa, kebutuhan 3 fisiologis ini itu justru yang coba ditahan selama kita berpuasa. Sehingga kaitannya dengan konsep misalkan dalam istilah agama bahwa puasa itu sebenarnya kita meniru sifat-sifat. Jadi secara kebutuhan fisiologis, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh seksual. Di dalam puasa, kita di 3 hal ini kita ditekan untuk tidak melakukan itu. Maka takhlaku bi akhlaqillah itu, berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah itu. Jadi dalam puasa upaya kita meniru Tuhan dengan mencoba menghilangkan segala kebutuhan fisiologis kita tadi itu. Apa sifat-sifat Tuhan itu? Wa yut'im wa la yut'am. Dalam Quran surah Al-An'am itu. Dia yang memberi makan tapi tidak diberi makan. Walam takun lahu sahibah, bahwa Allah itu tidak punya pasangan. Artinya Allah tidak memiliki sifat seperti kita. Jadi ini secara ruhani puasa itu melepaskan dasar fisiologis kita. Nah, yang menarik adalah kebutuhan dasar yang lain itu setelah fase dasar fisiologis yang kita hilangkan dalam diri kita, ada konsep kebutuhan rasa aman bagi manusia. Bahwa kata Abraham Maslow itu kebutuhan rasa aman manusia mencakup secara fisik, lahir, dan batin. Nah, ini sebenarnya nanti yang diharapkan dari ibadah puasa itu. Mampu nggak seseorang itu kita melahirkan rasa aman dari ibadah puasa, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, aspek ketiga dasar kebutuhan manusia itu, karena 3 hal yang ingin saya soroti adalah kebutuhan sosial itu. Bahwa manusia itulah sebabnya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia disebut sebagai punya kebutuhan sosial. Dalam kebutuhan sosial itu, misalkan manusia punya rasa cinta, rasa perdamaian, dan sebagainya. Dan ini lagi-lagi erat sekali dengan kaitannya dengan ibadah puasa. Nah, bagaimana kemudian puasa itu sebagai ibadah ritual itu ditafsirkan di dalam sosial itu yang menyangkut hubungan manusia tadi itu, kebutuhan manusia tadi itu. Ada rasa aman, ada kebutuhan sosial itu. Jadi bagaimana mencoba melakukan titik temu antara relasi ibadah ritual itu yang ditafsirkan dalam kehidupan kita. Jawaban yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa menjawab itu dengan melihat relasi takwa dan kebutuhan manusia. Relasi takwa dengan kebutuhan manusia. Karena ibadah puasa yang diharapkan akhir dari pencapaian bingkisan puasa ini adalah takwa, maka erat sekali kaitannya dengan kebutuhan manusia. Pertama, rasa aman tadi itu. Misalkan apa ciri orang yang bertakwa itu? Yaitu wal kadhiminal ghaidh, ya. Orang yang mampu menahan amarah dan emosi. Jadi proses ibadah puasa yang diharapkan adalah manusia mencoba dididik agar mampu mengendalikan amarah dan emosinya. Karena kalau manusia selalu meluapkan amarahnya, manusia selalu meluapkan emosinya, tentu tidak akan menciptakan rasa aman, nyaman dalam dirinya, terlebih kepada orang lain. Itu sebabnya dalam satu riwayat dikatakan, Nabi itu katakan, engkau jangan marah, jangan gampang melampiaskan emosimu. Kalau engkau mampu menahan amarahmu, maka walakal jannah. Bagimu itu, saya tafsirkan surga itu ada rasa aman terhadap dirimu. Jadi gini, kalau orang gampang marah, bertemu saja, kita sudah malas.
Kalau kita punya pimpinan dan kerjaannya marah-marah terus, kita nggak kita jadi karyawan, jadi bawahan. Kalau kita punya teman ngopi misalkan, teman nongkrong yang bawaannya gampang sekali emosi dan baper, pasti kita tidak nyaman untuk bergaul dengannya. Karena tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Jadi rasa aman itu menciptakan kedamaian, menciptakan perasaan nyaman buat orang lain, itu bisa dilihat dari ciri orang yang bertakwa adalah wal mampu menahan amarah seseorang. Yang kedua, rasa aman itu bisa kita kaitkan dalam Islam dengan kaitannya dengan takwa itu adalah wal'afina 'anil nas. Mampu memaafkan kesalahan, kekurangan orang lain terhadap dirinya. Coba bayangkan ya, kenapa dalam Islam itu kita dituntut untuk berupaya menahan amarah kita, lalu berupaya memaafkan kesalahan orang. Coba bayangkan kalau manusia tidak ada upaya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang muncul apa? Pasti muncul rasa benci dalam diri kita. Karena di saat yang sama manusia adalah makhluk khata, tempatnya orang yang bersalah. Orang bisa salah bersikap, salah bertindak, salah berpikir dalam lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Pasti orang punya salah terhadap kita atau kita terhadap orang lain. Nah, kalau tidak ada rasa al-afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain itu, maka yang muncul dalam diri seseorang amarah, kebencian, dendam dan sebagainya. Sehingga agama kita mendorong untuk menciptakan suasana nyaman, aman di dalam diri kita, maka salah satunya adalah wal'afina 'anil nas. Mampu nggak seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu bagian dari relasi takwa orang yang berpuasa dengan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Teman-teman sekalian, terkait dengan upaya kita memaafkan orang itu, ini erat sekali dengan tradisi kultur kita di Indonesia. Mas Rosi mungkin nggak mudik karena sebagai penghuni Jakarta tetap, ya. Tradisi mudik itu bagi saya menarik sekali, ya. Karena tradisi mudik adalah tradisi panggilan rohani dan spiritual. Jadi orang itu mudik, saya ini hampir tiap tahun mudik, sekarang mudiknya ke Sumatera. Hampir tiap tahun orang mudik itu, kita nggak pernah mikirin betapa capeknya, betapa besar pengeluaran yang kita keluarkan selama setahun. Perantau itu kan mengeluarkan biaya mudik, itu adalah hasil yang dikumpulkan setahun untuk mudik, dihabiskan itu. Tapi mereka nggak peduli, nggak mikirkan itu. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi itu? Itu adalah dorongan spiritual rohani bahwa kita punya salah, kita punya dosa, kita ingin menyambung rasa maaf dengan orang-orang di sekitar kita, di mana kita pernah besar, di mana kita pernah tumbuh, di mana pernah kita bergaul, itulah di kampung halaman kita. Sehingga mudik ini adalah panggilan spiritual, panggilan rohani yang menegaskan juga bahwa seseorang itu punya kaitan besar dengan kampung halamannya yang menandakan bahwa manusia itu cinta terhadap lingkungannya sendiri. Jadi erat kaitannya dengan puasa itu, bahwa rasa aman dengan mampu melahirkan sifat pemaaf itulah yang kemudian bagian dari dimensi sosial dalam ibadah. Nah, yang sisi lain adalah tadi kebutuhan aman itu, yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Bahwa kata Abraham Maslow bahwa manusia itu kecenderungannya adalah suka bergaul sebenarnya, dan ini mendapatkan rasa cinta, rasa perlindungan dari orang-orang di sekitar. Nah, bulan Ramadan, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan sosial ini, bulan Ramadan itu adalah syahrul jamaah, bulan di mana kita suka dan senang sekali berkumpul. Senang sekali kita bersama-sama, senang sekali kita berkumpul. Yang menarik bulan puasa itu adalah begini, kenapa orang di bulan Ramadan itu gampang, kesolehan sosialnya saya lihat lebih besar juga, hampir sama dengan kesolehan ritualnya dibanding bulan lain. Saya kasih contoh ya, kalau di bulan puasa itu banyak orang bersedekah, banyak orang mengadakan
melakukan buka bersama, banyak orang yang membuka takjil, berbagi takjil. Di luar dari bulan Ramadan itu kalau orang mau bersedekah kayaknya orang mikir-mikir. Gitu ya. Dan kalau kebutuhan tentang kita menyumbang masjid di bulan Ramadan itu agak kurang saya lihat. Entah saya salah penilaiannya. Kita lebih peduli ke orang ini ngasih makan, ngasih takjil, ngasih kumpul dan sebagainya. Tapi di luar bulan Ramadan itu orang lebih senang nyumbang masjid ketimbang ngasih makan kepada orang lapar. Yes. Jadi sebenarnya problemnya apa? Jadi bulan puasa sebenarnya itu salah satu dorongannya adalah kita suka dekat dengan orang, berkumpul dengan orang bersama-sama gitu. Inilah yang membuat selalu sering dan saya sampaikan bahwa kita ini kan sebenarnya nggak kuat makan, nggak kuat minum selama 12 jam kurang lebih. Tetapi bulan puasa itu mampu kita lakukan selama sebulan. Saya ini bukan pelaku puasa Senin Kamis, nggak soleh amat gitu ya. Karena nggak banyak orang yang melakukan Senin Kamis puasanya. Tapi bulan Ramadan itu enteng aja kita bisa puasa tuh walaupun nggak sahur kadang-kadang. Karena banyak orang yang bisa puasa, tetangga kita, banyak orang yang bangunin sahur, anak kita, mertua kita, dan sebagainya. Jadi dimensi sosial kebersamaan itu yang sebenarnya kita dapatkan dari proses ibadah puasa itu. Nah, yang diharapkan dari proses takwa dalam menjalankan ibadah puasa itu yang harus kita lanjutkan. Masalahnya tadi itu. Kenapa ketika di luar bulan Ramadan kita ogah banget bantu orang gitu, padahal mampu ya. Justru kita lebih sering bantu masjid, itu nggak salah. Tetapi lebih penting ada kebutuhan manusia secara sosial ketimbang membangun masjid itu yang saya pikir saldonya masih banyak dan